Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Bersama banyak Bapak Ibu Saudara yang merasakan kebaikan Tuhan, boleh lambaikan tangan kita. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan kita yang sungguh baik, sangat baik bagi setiap kita. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita menyerahkan gereja kita menyerahkan bangsa negara kita. Kita bersatu hati dalam doa syafaat kita. Oh haleluya Yesus. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Yesus. Kembali kami bersyukur buat hari ini Tuhan, buat waktu yang Tuhan berikan bagi setiap kami, buat nafas kehidupan yang Tuhan nyatakan bagi setiap kami dari hari ke hari. Ayo bersyukur dan bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kasih setiamu tak pernah meninggalkan kami, dan Yesus telah selalu memberikan yang terbaik bagi setiap kami dalam hidup ini. Oleh sebab itu hari ini Tuhan kami datang pada Engkau. Mari Yesus, Bapa, di dalam nama Yesus Engkau melayakan setiap kami semua. Ampuni setiap pelanggaran yang kami lakukan. Sehingga pada hari ini Tuhan, kami boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kami dapat memuji, menyembah Engkau Tuhan. Kami mempersembahkan tubuh jiwa roh kami Tuhan, menjadi persembahan yang hidup, yang kudus berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami percaya bahwa hari ini Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kami. Nama Yesus ditinggikan lewat pujian kami, lewat penyembahan kami. Ajar kami menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Dan kami percaya hari ini Tuhan, lawatan Tuhan nyata atas setiap kami. Roh sukacita Allah turun atas setiap kami. Kami boleh dimenangkan, kami boleh dipulihkan. Dan saat pulang nanti Tuhan, kami bawa sorak-sorai kemenangan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Oh terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat gereja kami di mana kami ada, baik di Berdikari Kapuk maupun di Dadap Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan hamba-Hamba-Mu Tuhan, Bapak Gembala kami yang kami kasih. Pewahyuan yang baru, urapan yang baru, kekuatan yang baru Tuhan nyatakan buat hamba-Mu Tuhan. Kami percaya visi misi yang Tuhan nyatakan bagi hamba-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa sesuai dengan rencana Tuhan, ketempatan hamba-Mu di tempat ini. Dan kami percaya menjadi berkat. Oh bagi setiap kami yang mengenal hamba-Mu Tuhan, setiap kami yang beribadah di tempat ini Tuhan, untuk membawa kami menjadi karakter seperti karakter Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat para pemimpin kami, tim pengembalaan, oh para pelayan-pelayan Tuhan. Oh kami menyerahkan mereka di dalam tangan Tuhan, urapan Allah yang dahsyat dan luar biasa. Roh Allah yang menyala-nyala terus dalam kehidupan kami Tuhan. Mari satukan visi misi kami Tuhan, untuk sama-sama bekerja untuk kemuliaan Tuhan, untuk bekerja di tempat ini Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa dinyatakan atas setiap kami Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa Bapak di dalam nama Yesus buat sidang jemaat-Mu Tuhan. Oh kalau hamba-Mu mungkin ada dalam perasaan pergumulan, masalah kehidupan, kami menyerahkan hamba-Mu dalam tangan Tuhan, anak-anak-Mu dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya, kami berseru pada Engkau Tuhan pada hari ini Tuhan. Oh setiap yang sakit Tuhan akan sembuhkan. Oh setiap yang mengalami masalah pergumulan itu Tuhan beri jalan keluar. Kami percaya di dalam nama Yesus, Kau memulihkan hamba-Hamba-Mu Tuhan, Kau memulihkan anak-anak-Mu Tuhan. Oh mereka yang berseru setiap hari, kami percaya saat mereka tetap setia, saat mereka berserah pada Tuhan, kami percaya waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Jawaban Tuhan selalu yang terbaik bagi setiap kami. Kalau sebab itu kami tetap kuat, tetap bertahan. Kami tetap mempercayai Engkau sebagai Allah dan Juru Selamat kami. Allah yang berdaulat atas kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami satukan hati kami untuk bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan bangsa ini dalam tangan Tuhan. Situasi kondisi yang kami alami Tuhan, yang kami rasakan hari ini Tuhan, kami menyerahkan di dalam tangan Tuhan. Oh tidak ketidakpastian yang akan, oh masa depan bangsa ini kami juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sebab kami percaya roh Allah terus bekerja atas bangsa ini. Roh Tuhan terus bekerja atas para pemimpin kami. Kami menyerahkan hamba-hamba-Mu Tuhan, para pemimpin kami. Oh Bapak Presiden, Wakil Presiden kami menyerahkan di dalam tangan Tuhan. Oh Bapak di dalam nama Yesus berikan roh hikmat, marifat, kekuatan yang baru. Terobosan-terobosan yang Tuhan nyatakan bagi hamba-hamba Tuhan, sehingga sanggup memberikan pemulihan atas bangsa ini Tuhan. Kami percaya di dalam nama Yesus, roh yang takut akan Tuhan turun atas hamba-hamba Tuhan, sehingga semuanya bekerja sesuai dengan rencana Tuhan. Kami menyerahkan Indonesia dalam tangan Tuhan, mau memulihkan Indonesia. Kami percaya transformasi akan terjadi atas Indonesia, pemulihan terjadi atas Indonesia. Indonesia menjadi Indonesia yang bangkit, Indonesia yang maju. Untuk semuanya, untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami taruh belas kasihan-Mu Tuhan atas bangsa ini Tuhan. Kami percaya Indonesia menjadi Indonesia yang dipulihkan,
Indonesia yang menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami menyerahkan ibadah ini dalam tangan Tuhan. Kami mau memuji, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Dan kami mau siap untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Yang siap memuji dan menyembah Tuhan bersama saya, katakan amin. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya, 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 haleluya. Kita percaya hari ini Bapak Ibu Saudara kita ada karena anugerah Tuhan, amin. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, kita punya Allah yang sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kita. Amin. Yang percaya katakan haleluya dan berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Amin. Kami percaya firman-Mu Tuhan. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, Tuhan sediakan bagi setiap kita. Amin. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar, tak pernah didengar telinga. Amin. Yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Sekali katakan, apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, didengar telinga, yang tak pernah timbul dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Semua Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kami percaya janji firman-Mu Tuhan. Tuhan menyediakan bagi setiap kami. Semua nyanyikan. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga. Oh, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi. Semuanya Allah sanggup melakukan segala perkara. Katakan dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa Tuhan tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Saya minta wanita nyanyikan pujian ini. Apa yang tak pernah dilihat mata. Para wanita nyanyikan. Apa yang tak pernah dilihat mata. Inilah janji kami Tuhan bagi Engkau. Tuhan berikan bagi setiap kami. Sekarang kaum pria Bapak Ibu Saudara nyanyikan. Dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi. Bersama-sama yuk nyanyikan. Allah sanggup melakukan segala perkara. Apapun masalah kita Bapak Saudara, tetap percaya kuasa Tuhan tak pernah berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari bersukacita bersama-sama Bapak Saudara. Inilah janji-Mu bagi setiap kami. Haleluya. Sanggup melakukan segala perkara. Katakan dulu, Sekarang dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah kita sanggup. Allah Yesus kita sanggup. melakukan
segala perkara. Dulu sekarang. Dulu, sekarang, dan selamanya. Sekarang sidang jemaat Tuhan nyanyikan pujian ini bersama-sama tanpa musik. Mari bertepuk tangan di atas kepala kita. Allah melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Tidak, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Oh, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Ayo bersuka cita. Kami punya Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Berikan tunjuk tangan kanan kiri kita kepada teman-teman kita, katakan, engkau yang mengasihi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Silakan dulu Bapak Saudara. Tuhan menyediakan. Silakan dulu Bapak Saudara. Haleluya. Tuhan menyediakan dan melakukan perkara besar bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Dan itu adalah tentunya ada Bapak Ibu Saudara hari ini yang datang beribadah. Orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dan kami percaya Tuhan hari ini apapun situasi kami, apapun pergumulan yang kami alami, satu hal yang kami tahu, bahwa Tuhan sanggup menjawab seruan doa kami. Tuhan sanggup menjawab sesuai dengan waktu Tuhan. Yang terbaik Tuhan berikan setiap kami. Oh haleluya. Mari kita sama-sama belajar pujian ini Bapak Saudara. Bahwa waktu Tuhan pasti waktu yang tepat bagi setiap kami. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik bagi setiap kami. Haleluya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Sekali nyanyikan pujian ini. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua.
belajar pujian ini bersama-sama Bapak Saudara. Tak satu pun, haleluya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkan Tuhan bekerja. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja. Yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Mari panggil serukan nama Yesus. Mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus kau mendengar. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Dia menjawab setiap doa kita lebih dari yang kita harapkan. Apa yang tak pernah terpikirkan, apa yang tak pernah kita dengar, yang tak pernah timbul dalam hati kita, Tuhan berikan bagi setiap kita. Amin. Kami melihat keajaiban-Mu Tuhan. Tuhan melihat Dia jadikan semua. Terima kasih Yesus. Pujian ini mengatakan bahwa waktu yang tepat Tuhan berikan setiap kita. Kalau selama ini mungkin doa-doa Bapak Ibu Saudara belum dijawab Tuhan, percayalah Tuhan selalu memberikan waktu yang tepat bagi setiap kita. Dia selalu bekerja bagi setiap kita. Sampai hari ini Dia terus bekerja dengan cara-cara yang ajaib, yang tak terpikirkan oleh hidup kita. Mari kita berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi dengan iman kita katakan, tak satu pun, tak selalu Tuhan menjawab setiap doa kita. Amin. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkan Tuhan bekerja berkarya. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja. Yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Panggil nama Yesus. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus kau mendengar. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari kita mau sembah Dia. Oh, kau mendengar Tuhan, kau menjawab Tuhan. Apapun pergumulan kami saat ini Tuhan, kami katakan kami berserah pada Engkau Yesus. Kami tetap setia pada Engkau Tuhan. Kami tetap percayai janji Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tetap percaya pada Engkau Yesus, Allah kami yang terbaik, Allah kami yang sungguh baik, yang selalu mendengarkan seruan doa kami, yang selalu menjawab apa yang kami doakan. Apa yang tak pernah terpikirkan Tuhan sediakan bagi setiap kami. Haleluya. Naikkan syukur kita di hadapan Tuhan hari ini. Apapun situasi kondisi kami hari ini Tuhan, kami tetap bersyukur. Kami tetap mengatakan bahwa Yesus yang terbaik, bahwa Allah kami Allah yang sungguh baik, Bapa kami Bapa yang terbaik. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Oh, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Ini seruan kami Tuhan. Yesus menjawab lebih dari yang
ku harapkan dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan. Mari katakan sekali lagi, Yesus kau mendengar, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Kami percaya Engkau membuat segala sesuatu indah pada waktunya ya Tuhan. Bahkan sebelum kami berkata-kata dengan serangkaian doa kami, Engkau melihat kedalaman hati kami. Sebab Engkau yang mendengar setiap doa, seruan setiap umat-Mu, kekasih hati-Mu ya Tuhan. Bahkan Engkau menjawab setiap pergumulan kerinduan hati kami, sesuai dengan firman-Mu yang berkata, apa yang tidak pernah kami lihat, kami dengar, timbul dalam hati kami, tidak pernah kami pikirkan. Sesungguhnya yang terbaik Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kami. Bukan kehendak kami, tetapi jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami seperti di sorga. Terima kasih ya Tuhan, kami bangga memiliki Allah yang luar biasa, yang memelihara, memimpin, membela, menuntun setiap langkah kehidupan kami, dari kemuliaan sampai kemuliaan. Karakter Kristus dalam kehidupan kami. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapilah hamba-Mu Tuhan sebagai alat-Mu dengan hikmat pewahyuan daripada Engkau, dengan kata-kata yang sederhana untuk menyampaikan isi hati-Mu. Rahasia kerajaan sorga kebenarannya diberitakan bagi setiap kami. Demikianlah urapi setiap kami yang mendengarkan, sehingga kami semua yang dalam ruangan ini maupun dimanapun kami berada, semuanya diberkati Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Demi nama Yesus kami berdoa bersyukur. Bersama-sama kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudaraku. Shalom. Saya menyapa saudara di tempat ini maupun yang menonton ibadah secara live streaming dimanapun berada. Sekali lagi dengan roh yang antusias. Shalom. Haleluya. Sukacita dalam rumah Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan bagi saya pada minggu ini. Kita boleh bersama berkumpul, beribadah, baik itu secara onsite maupun online. Tidak membatasi kuasa Tuhan, saudara dalam keadaan yang sehat. Amin. Haleluya, sukacita yang besar bagi setiap kita. Nah saudara, untuk minggu ini, ya khususnya dalam bulan ini, sampai bulan depan ya, sepertinya kalau saya lihat warta, kita mau belajar tentang tema berdoa. Mari katakan berdoa. Saudara, kalau menurut yang sudah kita pelajari selama 4 minggu ya, ini minggu keempat ya, itu kita belajar terus tentang berdoa. Saya rasa udah bukan di luar kepala lagi ya saudara ya, udah di dalam kepala gitu ya, nempel tentang berdoa. Nah, khususnya untuk minggu ini temanya, subtemanya adalah untuk siapa kita berdoa. Minggu lalu kita membahas kepada siapa kita berdoa. Dan minggu ini kita membahas untuk siapa kita berdoa. Saudara siap? Amin. Kita percaya hari-hari ini walaupun keadaan tidak memungkinkan
Walaupun keadaan sepertinya tidak mendukung hidup kita, namun kita percaya kita punya Tuhan yang luar biasa. Waktu kita percaya kita punya Tuhan yang luar biasa, maka dengan iman kita berjalan bersama Tuhan yang luar biasa. Katakan amin. Kalau sepanjang bulan ini gereja Tuhan, keluarga Episkopos Family Church di tempat ini membawa kita belajar, membahas tentang berdoa. Minggu pertama kita belajar tentang berdoa dengan tekun. Tidak jemu-jemu, tidak putus-putusnya. Bapak Gembala dengan panjang, lebar, tinggi, dalam membahas tentang berdoa dengan tekun. Saudara sudah mempraktekkan berdoa dengan tekun? Amin, puji Tuhan. Kelihatan dari muka saudara, muka yang melakukan. Minggu berikutnya belajar tentang Allah mengabulkan doa. Waktu berdoa dengan tekun, tidak putus-putusnya, kita seperti mengetuk pintu sorga. Minggu berikutnya dibahas tentang Allah mengabulkan doa. Puji Tuhan. Dan kemarin minggu lalu kita belajar kepada siapa kita berdoa. Saya rasa ini paket lengkap. Tapi nggak sampai di sini saudara. Bulan depan juga ada masih menyinggung tentang berdoa. Saya rasa setiap di sini saya yakin percaya ini sepertinya Bapak Gembala, Bapak kita sedang mengajarkan setiap kita sebagai pasukan doa. Gitu ya. Berdoa dikumpah saudara. Dan tema minggu ini untuk siapa kita berdoa. Kita baca dalam Yakobus 5 ayat 13 sampai 20. Mari bersama ayat yang diberikan bagi kita semua pagi hari ini adalah Yakobus 5 ayat 13 sampai 20. Slide boleh bantu? Kita boleh bangkit berdiri saudara. Kita mau baca firman Tuhan ini dengan keras, dengan yakin sampai saudara mendengar suara saudara sendiri ya. Yakobus 5 ayat 13 sampai 20. Kita akan baca secara canon bergantian. Saya 13, berikutnya saudara. Dan nanti ayat 20 kita baca sama-sama. Sudah siap? Yakobus 5 ayat 13 sampai 20. Saya dulu demikian firman Tuhan. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Ayat 14. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang yang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ayat 20, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Amin, puji Tuhan. Silakan duduk saudaraku. Wow. Saudara, kalau menurut konteks Alkitab yang kita baca, kalau sesuai tema minggu ini yang kita baca ya, saya yakin tuh seperti anak saya masih di SD. Baca dan rangkum, jawablah pertanyaan-pertanyaan dari bahan bacaan yang kamu baca. Tentu kita sudah mendapat jawaban saudara. Untuk siapa kita berdoa? Mari kita kupas satu persatu. Dikatakan bahwa kita berdoa untuk ayat 13. Yang menderita. Ya, ayat 13. Kita nggak kemana-mana dulu, kita gali ayat ini. Untuk siapa kita berdoa? Yang pertama dikatakan konteks minggu ini untuk siapa kita berdoa terjadi di ayat 13. Yaitu untuk saudara sesama kita yang sedang menderita. Kita bersama bergumul dalam masalah kehidupan.
bagi mereka yang sedang bergumul dalam masalah kehidupan, suffering, mereka yang menderita, mereka yang dalam kondisi tidak nyaman. Ada yang menderita di tempat ini? Mari sama-sama berdoa. Karena firman Tuhan berkata, untuk siapa kita saling berdoa? Yang pertama ayat 13 dikatakan, untuk yang sedang menderita. Berikutnya, untuk siapa kita berdoa? Ayat 14. Di antara kamu yang sakit. Jawaban kedua, untuk siapa kita berdoa adalah kita berdoa untuk saudara, untuk sesama kita, untuk keluarga kita yang sedang lemah, yang sedang sakit. Kita berdoa mendukung mereka yang sedang dalam keadaan sakit. Sakit jasmani, sakit rohani, sakit hati, sakit pikiran, pokoknya keluarga sakit. Untuk mereka yang sedang sakit. Jelas ya saudara? Ayat berikutnya. Ya. Ayat 15 sedang sakit dan selanjutnya. Nah. Ayat 19. Untuk siapa kita berdoa? Dikatakan kita berdoa untuk mereka yang menyimpang dari kebenaran. Kita udah berdoa buat yang menderita, kita mau berdoa untuk yang sakit, dilengkapi kita juga berdoa untuk mereka yang menyimpang dari kebenaran. Siapa? Yaitu mereka yang terhilang, agar mereka berbalik dari jalan yang sesat. Ternyata saudara dipakai, walaupun kata-kata kita tidak bisa menasehati, tapi jelas firman Tuhan berkata, Allah Bapa di sorga memakai saudara untuk berdoa kepada mereka yang sudah menyimpang dari kebenaran. Mereka yang sudah lama tidak ibadah, mereka yang sudah lama tidak mencari Tuhan, mereka yang terhilang, mereka yang tersesat. Agar mereka didoakan oleh kuasa doa. Kata-kata mungkin kita udah gak dengar, tapi percaya ada satu kuasa yang kita bisa luncurkan saudara, kuasa doa. Agar mereka bertobat, masalah berbalik dari jalan yang jahat bukan tugas kita saudara. Kita ini bukan konselor, tapi dikatakan kita ini para pendoa. Tugas kita cuma meluncurkan kuasa doa. Setiap mereka waktunya Tuhan akan tangkap. Mereka akan berbalik dari jalan yang jahat. Siapa yang berani ngedoain Saulus saudara? Membunuh umat Tuhan, membunuh para pelayan Tuhan. Tapi udah waktunya Tuhan, waktu Kairos terjadi bagi Saulus. Namanya berubah dari Saulus menjadi Paulus. Dan orang yang luar biasa ya dibahas firman Tuhan sampai hari ini. Demikian setiap kita, jangan pernah mundur, jangan pernah lemah, jangan pernah jemu-jemu, berdoa, pasti sesuatu akan terjadi. Setiap mereka yang menyimpang dari kebenaran untuk berbalik dari jalan yang jahat, itu dinamakan dengan kuasa doa korporat, kuasa doa syafaat. Nah, jadi kalau ada pertanyaan, itu doa syafaat itu apa? Selama ini ya, kita berdoa syafaat, kita berdoa korporat apa? Nah ini saudara, kita berdoa berdiri bagi mereka yang sedang menderita, bagi mereka yang sedang sakit, bagi mereka yang terhilang. Agar setiap kita Tuhan selamatkan, Tuhan pelihara berbalik dari jalan kita yang jahat. Amin. Jelas saudara? Udah selesai jawabannya. Boleh pulang? Belum saudara. Hal yang menarik di sini adalah waktu ayat firman Tuhan yang kita baca, kita dapat mengerti untuk siapa kita berdoa, yaitu untuk setiap mereka yang sudah kita bahas satu persatu ayat tadi. Sehingga saya berharap, kita semua berharap, gereja tempat ini, Bapak Rohani berharap, kita mau belajar untuk saling mendoakan, untuk sepakat dalam hal berdoa, bukan dalam hal berdosa. Tipis saudara. Kita mau sepakat dalam hal berdoa. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, ada hal yang perlu kita mengerti. Bahwa Tuhan tidak menyatakan kuasanya kepada benda mati. Tuhan tidak pernah menyatakan kuasanya pada benda mati. Kalau dia menyatakan kuasanya pada benda mati, seperti Matius 4 ayat 4. Kalau engkau Tuhan, rubah dong batu ini menjadi roti. Tuh kata iblis. Tuhan bisa gak? Tuhan bisa. Jangankan batu jadi roti, iblis jadi roti juga bisa. Tapi dia tidak lakukan. Kenapa? Itu sangat kecil. Karena kuasanya tidak dimanifestasikan atas benda mati. Kuasanya tidak dimanifestasikan atas gedung ini. Heran ya saudara, kalau saudara lihat gedung ini bergerak-gerak kan heran tuh.
Tapi apa? Atas gerejanya. Saudara dan saya gerejanya. Ya. Allah memanifestasikan kuasanya bukan kepada gedung, bukan kepada tempat bangunan, bukan kepada fasilitas, tapi yang perlu kita pahami bersama bahwa Tuhan mau menyatakan kuasanya kepada kita orang percaya, kepada kita gerejanya. Kita ini gerejanya. Tuhan mau, Bapa di sorga mau pakai setiap kita menjadi partner kerjanya. Firman Tuhan dalam Matius 18 ayat 20 boleh ditampilkan berkata, Matius 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kata 2 atau 3 orang bukan bilangan yang hanya 2 orang, 3 orang. Kita ini lebih dari 2-3 orang, tetapi mengacu kepada korporat, kepada kebersamaan. Lebih dari 1 orang. Di sini waktu kita berkumpul dalam nama Tuhan, firman Tuhan berkata, di situ aku Allah Bapa di sorga ada di tengah-tengah mereka. Nah saudara, intinya bukan berbicara tentang kumpul-kumpulnya. Intinya bukan berbicara tentang acara saling bertemunya. Intinya bukan berbicara tentang kongko-kongkonya. Berkumpul dalam namaku. Tapi kita mau pelajari untuk siapa kita berdoa, yaitu waktu ada perkumpulan bersama, waktu kita sharing together, waktu kita bersama satu sama lainnya berkumpul, baik itu acara besuk, di rumah tangga, dimanapun saudara berkumpul, dikatakan lebih 2 orang, 3 orang dalam nama Tuhan, itu kita berkumpul untuk menghadirkan kuasa Allah yang dahsyat, kuasa Allah yang luar biasa. Itu untuk menghadirkan kerajaan sorga yang mampu menghadirkan mujizat. Amin. Nah, kalau masalah berkumpul-kumpul, kita gak perlu disuruh. Ibu-ibu sering tuh kumpul-kumpul. Senam happy, jalan-jalan, arisan. Walaupun gak ada yang narik-narik itu arisan, yang penting kumpul. Kumpul-kumpul, itu tidak masalah. Itu bukan berbahaya selama kumpulnya positif ya. Itu tidak berbahaya. Tetapi yang firman Tuhan maksudkan di sini adalah berkumpulnya itu adalah kita berkumpul, waktu kita berkumpul di situ ada kuasa dari sorga yang bergerak, kuasa dari sorga yang bekerja di dalamnya. Saya katakan bukan berkumpulnya, tapi sepakatnya. Katakan sepakat. Nah, pagi ini kita mau belajar satu kata sederhana. Sepakat. Amin, saudara siap? Saudara sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Saudara sudah tahu untuk siapa saudara perlu berdoa. Hal fundamentalnya adalah sepakat. Kata sepakat di sini artinya yang firman Tuhan gambarkan adalah bukan karena memintanya. Ternyata Tuhan menjawab doa bukan sekedar karena kita memintanya, tetapi karena sepakatnya. Waktu kita datang berdoa, yang Tuhan lirik, yang Tuhan lihat bukan karena doanya, tetapi sepakatnya. Kenapa? Karena dikatakan dengan jelas dalam bahasa aslinya, berkumpul. Kata dasar di sini tentang berkumpul adalah simponi. Apa itu simponi? Seperti permainan gereja saudara. Ada yang main keyboard, enggak keluarin tenaga, cuman tuts, tuts, tuts. Ada yang main drum, keluarin tenaga, gebuk sana gebuk sini, untung full AC ya. Ada yang main gitar, ngejreng segala macam, dipetik segala macam. Mereka ini punya talenta yang berbeda. Mereka ini memainkan alat musik yang berbeda. Tapi percaya, waktu ada kata sepakat, waktu ada kata simponi, rame-rame, musik yang berbeda-beda, bisa bikin orang nangis saudara. Bisa bikin saudara menari, bisa bikin saudara bersuka cita.
Atau bisa bikin saudara diam juga melongo, ih bagus banget mainannya, permainannya. Dan saya percaya setiap pelayan Tuhan di tempat ini saudara, apapun bentuk pelayanannya, waktu ada kata sepakat, itu mengetuk pintu hati Tuhan saudara. Pintu sorga saudara. Sepakat. Kita mau belajar tentang sepakat dalam, ya dikatakan dalam firman Tuhan Matius 18 ayat 19. Waktu kita berdoa ada satu kata penting yaitu sepakat. Ya, kita mau belajar kata sepakat ini, kenapa sepakat ini menjadi hal yang sangat penting. Baik itu dalam hal berdoa, baik itu dalam hal mengambil keputusan, baik hal dalam merencanakan sesuatu. Kenapa Tuhan berkata sepakat? Ayat sebelumnya, ayat 18, Matius 18 ayat 18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia terikat. Kita lepaskan, kita lepaskan. Artinya apa? Waktu ada kesepakatan, kita seperti memerintahkan sorga. Untuk apa? Untuk melihat setiap kita. Bukan karena doa yang bagus, bukan karena memintanya, bukan. Tapi karena di sorga, karena Bapa di sorga melihat, oh ada simponi, ada sepakat, ada kekompakan. Kita kompak, lepas, lepas, ikat, ikat, percaya amin. Di sorga juga sepakat. Kenapa kata ini diulang, terikat, kompak, sepakat? Saya kasih gambaran saudara. Waktu Allah Bapa di sorga menciptakan langit dan bumi, ada kata, baiklah kita menjadikan kita pribadi Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Sepakat. Saudara di sorga sepakat, masa di bumi tidak sepakat? Yang Tuhan mau dari setiap kita adalah waktu kehidupan di sorga sepakat, terjadi juga kehidupan dalam rumah tangga sepakat. Terjadi juga dalam kehidupan pelayanan kita sepakat. Terjadi juga dalam kehidupan komunitas kita sepakat. Untuk itu Allah mau gaya hidup Bapa di sorga, Anak dan Roh Kudus. Firman Tuhan berkata demikian dalam Kejadian 1:26, gaya hidup seperti ini, gaya hidup, cara hidup seperti di sorga yang Tuhan mau agar setiap anak-anaknya hidupi di bumi ini. Saudara, saya yakin dan terlalu percayalah Tuhan selalu siapkan yang terbaik buat kita. Walaupun saudara gak berdoa, hari ini ada yang makan batu? Kagak, ada kata sepakat. Masalah besarnya nih, ya itu punya saya, bagi saya, semuanya tentang saya. Semuanya tentang aku. Kalau udah hidup kayak begini saudara, sepertinya kalau kita gak dibagi, ruginya gak bisa tidur 7 hari 7 malam saudara. Kok saya gak dibagi? Kok bagian saya sedikit? Kalau kita gak dikasih nih saudara, waduh ini tentang ngasih ya, boro-boro memberikan saudara. Enggak dikasih saudara, runtutan protesnya banyak saudara. Media sosial, gak adil. Gak adil. Masa saya gak pernah ngerasain pohon mangga gereja? Gak adil. Pohon mangga dibahas saudara media sosial sampai berabad-abad saudara. Kenapa? Karena itu tentang saya. Pokoknya kalau gak sesuatu buat saya, gak bisa tidur. Rugi ya saudara ya. Orang-orang udah ketawa-ketawa, tidur nyenyak, kita mikirin orang lain terus. Saudara, percuma saudara kita nangis juga. Gak dikasih tuh mangga 1 kulkas saudara. Kecuali WA Bapak langsung, Pak bagi kirimin Pak dari Superindo misalnya gitu ya Pak ya, baru. Jadi harus ada kata sepakat, bukan ada kata egosentris di dalamnya. Waktu sepakat ada pertolongan Tuhan, ada mujizat. Hari ini kita mau belajar bangun gaya hidup surgawi. Suami istri dalam pernikahan harus sepakat, maka keluarga kuat. Orang tua, anak, saudara-saudara harus sepakat, maka keluarga harmonis. Jemaat harus sepakat, maka ada kuasa, maka ada kekuatan. Situasi terburuk apapun, masalah tersulit apapun, bahkan keadaan terberat sekalipun tidak bisa menghancurkan kita waktu kita sepakat. Karena firman Tuhan berkata apa? Aku yang berjalan di depanmu, aku pembelamu, aku perlindunganmu, aku batu karang yang teguh, aku kota benteng perlindungan. Ada backup dari sorga. Tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Kalau saudara sekedar bertemu, berkumpul supaya banyak teman,
Ya, kita nyanyi sekali saudara. Mazmur 133. Agar saudara mengerti apa sih itu kata sepakat. Kenapa kita perlu bahas untuk siapa kita berdoa harus ada kata ini saudara. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit dari tempat tinggi ke rendah. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Thank you. Saya mau kupas tentang Mazmur 133 ini dengan lengkap saudara. Penulis lagu ini menggambarkan tentang aliran berkat dari kerajaan sorga, jawaban doa sesuai dengan firman Tuhan. Apabila kita hidup rukun bersama, apabila waktu kita berdoa ada kata sepakat, seperti minyak di kepala Harun, bukan minyak urapan biasa. Kalau saudara gali kata tentang minyak yang tercatat dalam Alkitab, minyaknya itu dibuat dari tumbuh-tumbuhan, ada zaitun, ada akar-akar lainnya, ada minyak tebu, segala macam membentuk suatu minyak urapan. Ya, saya percaya kita tahu minyak berbicara tentang urapan. Tapi yang firman Tuhan katakan tentang minyak dalam Mazmur 133 adalah kumpulan dari berbagai bahan baku yang mengurapi. Artinya dari setiap kehidupan kita berkumpul seperti minyak di kepala Harun yang meleleh ke janggut dan jubahnya turun. Berkat datang dari tempat tinggi ke tempat rendah. Pernah aliran sungai dari sungai ke bukit? Tidak. Berkat datang dari sorga kepada umatnya. Meleleh. Seperti minyak di kepala Harun yang mengalir ke janggut dan jubahnya turun. Seperti embun dari bukit Hermon. Saya belum pernah ke Israel, tapi waktu saya baca tentang firman Tuhan Bukit Hermon. Bukit Hermon mengalirkan 3 sumber mata air. Salah satunya kepada Israel. Ada juga kepada Libanon, ada juga mana. Nah, yang jadi perhatian, ya, saya baca tentang tour guide yang luar biasa. Walaupun Israel bentuk permukaannya lebih melandai, sedangkan negara-negara tetangganya lebih terjal. Pertanyaan saya, kalau air mengalir dari tempat tinggi lebih cepat turun ke tempat terjal atau yang melandai-melandai? Terjal. Terjal itu tetangga-tetangganya Israel. Tapi firman Tuhan berkata, sekalipun mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang tidak mungkin lebih cepat airnya, tapi buah import terbaik terjadi di Israel. Bahkan negara-negara tetangganya pernah berperang untuk menutup aliran sungai kepada Israel supaya gak kebagian air. Tidak. 3 kali, 4 kali ditutup dengan cara bagaimanapun mengalir sumber mata air dari Bukit Hermon kepada Israel. Saudara jangan khawatir ada yang coba menutup berkat saudara. Firman Tuhan berkata, ayat terakhir pujian yang terakhir kata-katanya Tuhan perintahkan. Ini saya senang saudara, kata ini Tuhan perintahkan. Jadi kita memohon kalau Tuhan perintahkan itu berkat gak datang. Tapi bilang apa? Tuhan perintahkan. Hari ini Tuhan perintahkan berkat atas IFC Vitara, ibadah pagi dimanapun berada, berkat melimpah dicurahkan bagi setiap kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita saudara. Tuhan mau terjadi seperti ini. Tuhan siap memerintahkan berkatnya atas keluarga, atas umatnya, atas gerejanya. Tuhan mau suasana sorga juga terjadi di tempat ini, terjadi di bumi, terjadi dalam komunitas kita. Dalam doa maka kita bisa berkata, ya Tuhan datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ya Tuhan saya berdoa supaya terjadi dong suasana sorga di keluarga saya. Supaya terjadi dong suasana sorga di bisnis saya. Supaya terjadi dong suasana sorga dalam komunitas saya. Supaya terjadi dong suasana sorga dalam pelayanan saya. Ini kita doakan. Setiap minggu kita berdoa.
Bukan kehendak kami, datanglah kerajaanmu. Let your kingdom come and your will be done. Jadilah kehendakmu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Saya mau keluarga saya ini seperti suasana sorga. Balik lagi, kenapa mesti dibilang suasana sorga? Kita sepakat, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Satu. Sepakat terjadi bumi, kehidupan. Waktu keluarga sepakat, menarik suasana sorga, turun dari sorga, kehidupan keluarga kita. Maka firman Tuhan dalam Mazmur 133 berkata, Tuhan perintahkan berkat turun bagi setiap kita. Tuhan perintahkan jawaban bagi setiap kita. Oleh sebab itu saudara, tidak ada yang dapat menggagalkan setiap rencana Allah dalam kehidupan kita. Kalau hari ini saudara sedang bergumul, aduh susah banget, sulit banget segala macam. Udah, itu adalah proses sekolah kehidupan belajar. Bagaimana orang yang rencana berbuat jahat kepada saudara tidak dapat menghambat, tidak dapat menggagalkan rencana Tuhan atas hidup kita. Sebab Allah yang menjadi musuh mereka saudara. Kenapa? Karena kita mengandalkan Tuhan, karena kita senantiasa menempel kepada Tuhan. Pertanyaannya pada pagi hari ini, apa alasan Bapa di sorga mau menjawab doa kita? Berikan alasan supaya Bapa di sorga mau menjawab doa pergumulan. Berikan alasan pagi ini. Bagaimana caranya supaya Allah perintahkan berkatnya turun atas kita? Jawaban sederhana adalah biar Bapa di sorga melihat ada kesepakatan, ada kebersamaan yang rukun, harmonis, ada hubungan yang saling melengkapi walaupun berbeda hobi, berbeda tujuan, berbeda pikiran, tidak jadi masalah. Yang penting harmonis, rukun, sepakat. Masalah boleh, jalanan aja saudara ada batu kecil ada batu gede, enggak semuanya aspal, enggak apa-apa. Yang penting ada begitu, jalani. Sebuah masalah selalu ada expirednya. Kalau hari ini saudara sedang bergumul dalam masalah, jangan khawatir. Nanti ada masa kadaluarsanya. Bagaimana caranya? 10 tahun lalu saudara berpikir tentang apa? Mungkin 10 tahun yang lalu saudara berpikir punya sepeda. Tapi hari ini saudara punya mobil. Tapi hari ini saudara punya motor. 10 tahun yang lalu saudara berpikir masih bisa makan apa enggak. Tapi hari ini saudara saya lihat muka-mukanya segi 8. Ada yang bulat saudara kayak saya naik berat badan. Tidak pernah ada berita karena terlalu percaya kepada Tuhan, umat Tuhan makan batu. Tidak, Tuhan pelihara. Kita naik kelas, ada kata sepakat. Kalau hari ini kita sedang menghadapi masalah, jalani aja. Ada masa expirednya. Tuhan akan membawa kita dari kemenangan kepada kemenangan. Ada kerukunan yang senantiasa memandang kepada surga, mengetuk pintu surga biar Tuhan melihat ada gaya hidup surga dalam keluarga kita, dalam rumah tangga, pasangan suami istri, dalam komunitas, dalam pelayanan. Maka diperintahkan segala jawaban doa kita. Tuhan mendengar lebih dari yang kita doakan. Tuhan menjawab lebih dari kita yang harapkan. Berkatnya ada dalam hidup kita. Dan pagi ini untuk menutup khotbah kita pada pagi hari ini hanya ada 2 hal. Apa yang perlu kita praktekkan untuk menjalani kata sepakat? Sederhana saudara. Kejadian 4 ayat 9. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel, adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Nah, si Kain ditanya tuh, Kain, setelah membunuh Habel, adikmu di mana? Jawabnya ini, nanya melulu, emang aku ini babysitternya Habel? Emang saya ini nongkrongin Habel terus? Ini adalah jawaban orang yang suka bersilat lidah. Walaupun sudah melakukan kesalahan, di make over gimana caranya supaya tetap kelihatan baik. Sampai nanya balik. Tuhan nanya, Allah Bapa di sorga nanya, di mana Habel adikmu? Kan dia cuma jawab, mungkin di sana, apa segala macam. Tapi dia nanya balik, aku nggak tahu apakah aku penjaga adikku. Bikin orang pusing saudara. Nanya balik. Ini salah satu bentuk ngeles saudara. Karena sudah melakukan kesalahan, menutupi dengan segala cara supaya tetap kelihatan baik, supaya tetap kelihatan benar. Yang saya mau bahas tentang Kain ini adalah roh spirit egosentris. Artinya apa? Tidak suka dengan hubungan. Masa bodoh, mementingkan diri sendiri.
Kita tidak bisa hidup sendiri. Dalam bahasa Latin, homo homini socius. Manusia adalah keluarga satu sama lain. Manusia harus bekerja sama. Manusia saling mencinta. Manusia saling membutuhkan satu sama lain. Kita nggak bisa hidup sendiri, saudara. Bahkan makan aja kita mesti beli ke pasar, saudara. Kita butuh orang lain, saudara. Kita saling membutuhkan. Pagi ini kita mau belajar untuk kita sepakat jauhkan spirit Kain, roh egosentris yang mengasihi diri sendiri. Kenapa? Orang yang mengasihi diri sendiri, orang yang egois, emosinya selalu labil. Iya. Kalau sekarang nggak stres, kalau dulu mungkin nggak ada media sosial agak stres, tapi sekarang malah makin stres. Menyendiri, buka media-media sosial, lihat, ini, dia bisa makan kan karena ini, dia bisa jalan-jalan kan karena ini, semua saudara dia hakimi saudara. Kenapa? Karena dia mengunci diri sendiri, menganggap yang lain adalah salah. Saya paling benar, harusnya saya. Yang pertama, spirit Kain adalah dia egosentris. Apakah aku penjaga adikku? Roh cuek, roh masa bodoh, roh gak peduli. Waktu kita mau sepakat, hilangkan spirit egosentris. Spirit Kain yang masa bodoh, yang cuek, yang gak peduli, yang egois, yang mau menang sendiri, yang menyebabkan kita mudah stres, mudah hancur, bahkan merasa diri selalu benar, kita tidak peduli. Yang pertama, kita mau belajar pagi ini untuk kita saling mendoakan. Untuk siapa kita berdoa dengan kesepakatan, kita hilangkan spirit Kain. Kita hilangkan roh aku yang selalu benar. Berikutnya, jangan membangun hubungan karena materi. Jangan pernah membangun hubungan karena hopeng, duit. Nangadong hopeng. Ya. Jangan membangun hubungan karena duit materi. Kenapa? Karena kalau saudara membangun hubungan, karena saudara membangun kesepakatan karena uang, mudah hancur, mudah rapuh. Perpecahan terjadi karena uang. Kecewa, sakit hati terjadi karena uang 1.000. Pernah dengar saudara ada yang jenggut-jenggutan parkir di pasar saudara karena parkir 2.000. Karena perkara uang. Cinta uang adalah akar dari segala kejahatan. Saudara butuh uang? Kelihatan dari muka-muka kita semua saudara. Ya, kita butuh uang. Tapi saya mau katakan, uang sangat penting. Tapi uang bukan segala-galanya. Uang dapat mengendalikan hidup kita. Cara berpikirmu bisa terikat karena uang. Toh kita juga kembali ke sorga gak bawa uang kita sekoper-sekoper itu saudara. Orang lain yang nikmati. Kita boleh hebat saudara dalam pelayanan. Tapi kalau ujung-ujungnya tentang uang, maka kita bisa lupa diri loh. Kita lupa akan upah kekekalan yang sebenarnya saudara. Yang sifatnya kekal. Bahaya. Segala sesuatu hanya karena uang maka hubungan akan hancur. Oleh sebab itu, gunakan uang untuk membangun hubungan. Bukan menggunakan hubungan untuk dapetin uang. Jelas saudara, gunakan uang untuk membangun relationship, untuk membangun hubungan, untuk membangun kesepakatan. Tapi jangan pernah menggunakan hubungan, relationship, jangan pernah menggunakan komunitas, pakai alat komunitas supaya kita kelihatan akrab rame-rame. Tapi untuk dapetin uang. Bahaya saudara. Ini namanya materialistis, ini namanya parasit. Ini namanya apa saudara? Tamak. Ya, 2 hal. Yang pertama, egocentris, spirit of Kain. Yang kedua, cinta uang. Hari ini banyak rumah tangga komunitas pelayanan hancur karena urusan uang. Banyak uang, hidup kita bisa bijak, tapi kita tidak bijaksana, hidup kita bisa bahaya. Tidak punya uang pun bisa jadi masalah. Bahkan kalau saudara hanya mau berdoa, membantu, melayani sesama kita karena mereka yang kita doakan punya uang, ini adalah hubungan yang tidak murni. Doakan semuanya saudara, tanpa melihat dia udah sering traktir saya apa enggak. Pokoknya doakan semua. Untuk siapa kita berdoa? Firman Tuhan berkata, bukan kepada mereka yang punya uang, tapi kepada sesama kita yang membutuhkan.
Jangan jadikan uang sebagai hubungan kita. Nah, bagaimana Bapa di sorga memerintahkan segala berkat-Nya atas hidup kita. Di tengah kesulitan zaman akhir ini, biarlah kita mau senantiasa memiliki kasih satu dengan yang lain. Kita mau saling mendoakan, kita mau saling membantu satu dengan yang lain. Kita mau hidup rukun dalam rumah tangga, dalam komunitas, dalam pelayanan, dalam kehidupan Episkopos, Family Church, keluarga Episkopos. Harus ada kata harmonis, sepakat. Maka firman Tuhan berkata, Bapa di sorga akan merintahkan berkat-berkat-Nya atas hidup kita. Karena Dia melihat ada gaya hidup di sorga dalam keluarga kita. Karena Dia melihat ada gaya hidup di sorga dalam pelayanan, dalam gereja Tuhan. Jangan menjadi pribadi yang egois. Jangan membangun hubungan untuk mencari keuntungan, kesenangan pribadi. Tetapi kita memiliki kasih kepada sesama. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita datang kepada Tuhan. Dan firman Tuhan pagi hari ini, untuk siapa kita berdoa, kita harus bangun kesepakatan. Kita harus kompak satu sama lain, kita harus hidup rukun, harmonis. Maka Tuhan memberitakan berkat-Nya bagi setiap kita. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Amin. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Firman Tuhan berkata, Engkau dapat perintahkan berkat. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, nothing impossible, itu sangat mungkin bagimu. Bangun iman kita, percaya. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Hari ini apa yang menjadi masalah saudara? Ada yang mengganjal di hati saudara. Jangan-jangan hubungan kita nggak harmonis. Jangan-jangan kita lagi nggak sepakat. Firman Tuhan berkata, Tuhan sanggup perintahkan berkat dari sorga, dari Bukit Hermon turun kepada tempat rendah Israel. Berkat Tuhan dari sorga turun kepada keluarga-keluarga. Waktu Dia melihat adakah keharmonisan, adakah kesepakatan. Hindari roh egosentris, hindari roh cinta akan uang. Urusan berkat, urusan Tuhan. Urusan memakai berkat, urusan kita. Mengelola dengan bijaksana. Karena kita percaya Tuhan yang perintahkan. Kalau Tuhan sudah perintahkan, tidak ada yang dapat menghalangi, tidak ada yang dapat menghambat, tidak ada yang menggagalkan setiap rencana Tuhan. Kita hanya menerima. Bangun pagi hari ini hubungan yang harmonis saudara. Minta ampun di hadapan Tuhan. Jauhkan spirit Kain, jauhkan roh cinta akan uang, supaya kita layak di hadapan Tuhan. Di saat ku tak berdaya, saya jemput saudara bangkit berdiri. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Kami percaya ketika kami mengetuk pintu hati sorga. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu yang. Kami sepakat di dalam nama Tuhan Yesus. Ku berdoa, mujizat. Naikkan doa saudara. Di saat ku tak berdaya, sepakat. Naikkan doa saudara pagi hari ini. Sepakat. Tuhan perintahkan berkat dari sorga turun atas umat-Nya. Karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat nyata, mujizat itu nyata. Ini doa kita saudara. Di saat ku tak berdaya,
Amin. Silakan duduk saudara Iwan. Berapa banyak kita yang diberkati Tuhan lewat firman Tuhan pagi hari ini. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Terima kasih buat hambanya yang sudah memberkati jemaat Tuhan lewat firman Tuhan pagi hari ini. Doa kita supaya Tuhan pakai lebih dasar lagi ke depan. Ya, semakin banyak jiwa dimenangkan, diteguhkan dan dikuatkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih sekali lagi buat hambanya. Kita berdoa terus buat pekerjaan Tuhan, ya. Sepakat, berdoa sepakat. Kita belum mulai doa kita, saya nggak tahu, ya. Nanti saya akan bicara dulu dengan teman-teman, dengan rekan-rekan tim penggembalaan, apakah kita akan juga mulai dengan doa kita, ya. Karena saya dengar nih dari berita-berita nih, ada delta yang lebih dahsyat lagi akan muncul katanya, ya. Ada corona ataupun COVID yang lebih dahsyat lagi katanya ke depan ini. Jadi kita perlu banyak berdoa. Ya, kalau lebih dahsyat lagi corona yang akan datang, apakah kita akan tidak baktian? Istri saya bilang, nanti gimana? Ya, jangan pikirin nanti. Yang penting kita punya semangat untuk terus beribadah kepada Tuhan. Enggak ada amin. Amin. Sudah takut beribadah? Kalau delta lebih ngamuk lagi ke depan, sudah takut beribadah kepada Tuhan? Halo? Kalau ada pengumuman dari pemerintah, delta mengamuk nih gitu ya, Omikron mengamuk nih, gimana? Takut berdoa, takut beribadah kepada Tuhan di gereja? Hah? Enggak takut? Atau gentar juga ya? Ya jangan takut ya. Ya, artinya memang kita perlu taat kepada peraturan pemerintah, tapi juga jangan lupa kita tetap setia kepada Tuhan. Ya, kita turutin aturan-aturan yang ada dan tetap kita setia kepada Tuhan. Karena firman Tuhan juga kata tunduklah kepada pemerintahmu. Ya, itu Rasul Paulus katakan supaya kita tunduk kepada pemerintah. Ya, jadi nggak boleh kita tidak tunduk kepada pemerintah. Oke, terima kasih sekali lagi. Terima kasih buat hambanya. Mari saya undang kita kembali bangkit berdiri. Kita mengangkat amplop-amplop yang sudah diisi dengan persembahannya. Kita mau tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa kita. Terima kasih buat pagi hari ini Bapa, kami telah diberkati lewat ibadah kami, pujian penyembahan yang telah kami naikkan. Demikian pula kebenaran firman Tuhan yang Kau telah taburkan lewat hamba-Mu. Roh Kudus, pakai hamba-hamba-Mu ini lebih dahsyat lagi ke depan, sehingga lewat hidup mereka, lewat keluarga mereka masing-masing, semakin banyak jiwa dimenangkan untuk Tuhan dan untuk kemuliaan bagi nama Bapa di sorga. Mereka akan terus dahsyat di hadapan Tuhan di tengah-tengah dunia ini dalam perjalanan hidup kami dan menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Saat ini kami datang dengan membawa persembahan-persembahan yang akan kami kembalikan buat pekerjaan-Mu. Sebagian dari berkat-berkat yang Tuhan telah percayakan untuk kami kelola. Berapapun nilai yang kami bawa di hadapan-Mu, ini yang dapat kami kembalikan. Persembahan kolektif, persembahan dana pembangunan, persembahan perpuluhan, persembahan ucapan syukur lainnya. Kami bawa dengan penuh sukacita di tengah-tengah gereja-Mu. Terimalah menjadi persembahan yang berupa harum di hadapan Allah yang dapat dipergunakan buat pertumbuhan perkembangan pekerjaan Tuhan pada umumnya. Gereja-Mu khususnya. Hamba berdoa buat setiap jemaat yang telah datang di hadapan-Mu pagi hari ini. Pagi hari lindungi mereka Tuhan. Tangan-tangan jahil, rencana-rencana orang jahat, niat-niat orang tidak benar, kuasa-kuasa gelap, penguasa-penguasa di udara, iblis setan, binatang-binatang liar, belalang-belalang pelahap kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Dan Roh Kudus Allah sendiri akan terus memberkati umat-Mu. Hamba berdoa buat anak-Mu yang belum mendapatkan pekerjaan, bukakan jalan bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan, ataupun mungkin mereka sedang di PHK, kondisi situasi yang membuatnya. Mari Roh Kudus teguhkan iman mereka. Hamba juga berdoa buat anak-Mu usaha-usaha yang mengalami pergumulan, bangkitkan semangat mereka, terjadi terobosan baru, berkat-Mu mengalir, semakin banyak pula orang diberkati lewat usaha itu. Hamba juga berdoa buat anak muda-Mu yang membutuhkan teman hidup. Engkau menciptakan manusia satu jodoh adanya, laki-laki dan perempuan, maka hamba percaya Tuhan sudah menyediakan teman hidup yang memberkati, membukakan
Silakan duduk, kita akan dengarkan warta jemaat. Riko mau tanya dong, kata ini membentuk kata apa atau dalam bahasa Indonesia artinya apa? Itu artinya loyalty, kesetiaan. Loyalty, Artinya kesetiaan. apa? Kesetiaan. Loyalty, kesetiaan. Loyalty. Loyalty itu setia. Menurut kamu, kata setia itu bisa membentuk kata apa? Setia ya. S, sabar. E, emosi. T itu tak terhingga. I itu iman. A itu akal. Ini bakalan lama lo mikirnya lo. S-nya sayang, terus E-nya evaluatif, terus T-nya apa ya T-nya ya? SE itu mungkin selalu, TI itu tiap, apapun. Jadi kayak setiap apapun kita harus belajar untuk setia. Taat, I-nya indah, A-nya Setia. Selalu ada di saat dibutuhkan. Tidak berpindah hati. Ada kapanpun ketika dibutuhkan. tidak berubah-ubah. Menurut Koko perilaku setia itu apa aja sih? Lebih ke ini, lebih kayak ketika kita diberikan tanggung jawab, kita harus belajar untuk setia untuk melakukan. Karena kan banyak orang yang ketika diberikan tanggung jawab yang baru atau tanggung jawab yang mungkin dia udah biasa sering lakuin, tapi masih sering untuk nggak setia untuk melakukan gitu. Yang paling gampang tetap bertahan ya. Nggak mudah pindah lain hati. Setia itu sekalipun keadaan yang memaksa kita untuk melakukan kesalahan atau mungkin memaksa kita untuk menjadi orang yang berbeda, kita tetap berdiri di atas pendirian kita, idealisme kita, dan melakukan hal yang seharusnya kita lakukan dengan benar. Contoh perilaku setia itu bisa nemenin di saat duka, di saat suka gitu sih. Ada, selalu ada gitu. Oke, satu contoh perilaku setia yang udah dan selalu Koko lakuin itu apa? Mungkin selalu bangun pagi setiap jam 5 gitu. Ngapain tuh, Koko? Ya biasanya mungkin kalau nggak drakor atau nggak mungkin main Mobile Legends. Setia melayani Tuhan. Sampai hari ini masih bertahan di Betel ya. Aku setia kalau bangun tidur itu pasti mandi dan gosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Bagi seluruh jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan, bantuan dana COVID, serta bantuan untuk dokumen dan pengembangan gereja, dapat transfernya ke nomor-nomor rekening yang tertera. Pembayaran iuran IKASI dapat dilakukan melalui nomor rekening yang tertera atas nama Sri Wagiati Utami. Dan mohon mengirimkan bukti transfer ke nomor 0858 1024 7728 atas nama Ibu Nami. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang ingin bergabung dalam Komsel, dapat menghubungi PDP Arif. Halo Bapak Ibu teman-teman jemaat semua, jangan lupa hadir di ibadah ulang tahun GOL yang ke-32 dengan tema Loyalty Above Everything. Jam setengah 12 siang di gereja ini. Jam 11.30 di gereja ini. Kita sama-sama merayakan ibadah ulang tahun GOL yang ke-32. Jangan lupa datang. See you. See you there! S itu saya. E itu... Ci, ini siapin dulu boleh nggak Ci? Mohon maaf deh. Tuhan, selamat ulang tahun buat GOL yang ke-32. Tuhan pakai lebih dahsyat lagi, lebih maju lagi ya.
Oke, selanjutnya kita akan dengar pengumuman kita Bapak Ibu Saudara selama sepekan ini. Ya, terima kasih buat hambanya Bapak PDP Handis yang telah membagikan firman Tuhan. Tuhan berkati dalam pelayanan usaha pekerjaannya. Selanjutnya, ya ulang tahun Gol Bapak Ibu Saudara, anak remaja kita. Hari ini tanggal 23 Oktober jam 11:30 ya siang, yang dibawakan oleh firman Tuhan PDP Alvin Hartanto. Oke, selanjutnya. Untuk minggu depan Bapak Ibu Saudara kita ada ibadah Praise and Worship. Kita mengundang Bapak Ibu Saudara untuk hadir dalam ibadah pagi dan ibadah sore ya, jam 7 jam 5 sore. Selanjutnya, ini rincian dana pengurusan sertifikat gereja Bapak Ibu Saudara. Kita saldo per 22 Oktober 63 juta ya. 63 juta 59.065 poin ya. Kekurangan biayanya 336.940 sekian. Mari kita terus dukung dan doakan untuk pengurusan sertifikat gereja ini Bapak Saudara. Ada lagi? Dukung dalam doa buat Bapak Iwan Sugiantoro yang akan menjalani operasi batu empedu pada Jumat tanggal 28 Oktober 2022 agar Tuhan boleh sembuhkan dan pulihkan. Kita terus berdoa buat Bapak Iwan ya, biar Tuhan boleh campur tangan untuk rencana operasi batu empedu. Itu aja pengumuman kita sepanjang sepekan ini Bapak Saudara. Kita mau akhiri ibadah kita pagi ini. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita angkat pujian ini. Dia mendengarkan seruan kita. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari panggil nama Yesus. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kami harapkan, jauh lebih besar dari apa yang kami pikirkan. Amin. Di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama, katakan Yesus kau mendengar. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Tuhan jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Boleh beri Tuhan tepuk tangan sorak-sorai. Tuhan jadikan semua yang terbaik bagi setiap kita. Haleluya. Mari sama-sama kita seduhkan hati kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan bawa kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari barang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang Tuhan kasihi, buka hatimu, kedangkan tanganmu, terimalah berkat-berkat Allah. Sidang jemaat saleh-saleh Kristus yang Allah kasihi, pulang dan kembalilah kepada kehidupan sehari-hari dengan segala tugas pekerjaan yang telah percayakan kepadamu, dengan iman dan berharap kepada Allah. Allah memberkati engkau, Allah melindungi engkau, Allah memancarkan sinar kemuliaan wajahnya di tengah-tengah keluargamu dan tugas-tugasmu sehari-hari, bahkan dalam pergaulanmu di tengah-tengah masyarakat. Oleh sebab itu, pulang, terima dan bawalah kasih anugerah
berkat dan rahmat keselamatan dari Allah Bapa, damai sejahtera dan sukacita dari Yesus Kristus, serta persekutuan dan karunia Roh Kudus menyertai seluruh saudara saat pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang diberkati Tuhan bersama saya katakan, amin. Silakan dulu jemaat Tuhan. Saat teduh Tuhan memberkati kita semua.